Teman-teman, ini ada tugas lagi untuk kita. Apa? Tugas lagi? Ini tugas banyak banget sih. Bagian ini, aku mengerti nih. Mas, saya ini udah senior loh. Biarlah, saya yang mengerjakan. Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini saya akan sharing tentang konflik. Ya, saya bersama teman-teman Sindikat 6 akan mencoba menggali tentang konflik, bagaimana mengenali konflik dan juga cara menyelesaikannya. Konflik dapat terjadi di kehidupan sehari-hari. Untuk itu, inilah tipe-tipe dari konflik. Yang pertama adalah intrapersonal konflik, yaitu konflik yang terjadi pada diri sendiri, sehingga kita sering bertanya-tanya pada diri sendiri apakah kita akan mengambil keputusan tertentu atau tidak tanpa dengan melibatkan atau berdiskusi dengan orang lain. Kepentingan, prinsip, dan emosi akan sangat mempengaruhinya. Berikutnya yang kedua, jenis konflik adalah interpersonal konflik, yaitu konflik antar individu per individu. Jadi setidaknya ada dua individu yang memperebutkan tujuannya. Ini sering terjadi minimal dalam keluarga. Jenis yang ketiga adalah fungsional konflik. Di sini setiap individu dalam berkelompok dia akan mencapai tujuan tertentu, dan dalam mencapai tujuan tertentu itulah tiap-tiap individu akan coba untuk saling mempengaruhi ataupun juga saling mengemukakan pendapat, tapi masih dalam satu tujuan. Yang keempat adalah intergroup konflik. Jadi ini adalah konflik antar grup yang tentu saja setiap grup mempunyai beberapa anggota, lebih dari satu anggota, dan ini tiap-tiap grup mempunyai tujuan yang sama, same interest. Jadi anggap saja seperti dalam sepak bola ada dua klub memperebutkan kemenangan. Inilah intergroup konflik. Ya, dengan mengetahui 4 jenis konflik tersebut, kita setidaknya akan lebih mudah untuk mencari pendekatan ketika menyelesaikan masalah konflik. Sebelum lebih jauh, kita sering mendengar kata konflik beridentik dengan hal yang negatif. Tapi jangan salah, di sini saya ingin memberikan situasi bahwa konflik sebenarnya juga mempunyai efek positif, selain tentu saja efek negatif yang sudah sering kita kenali. Efek positif dari konflik ketika terjadi konflik baru adalah kita akan menjadi terpicu untuk mencari fakta-fakta ataupun solusi-solusi yang baru. Sehingga harus kita sadari bahwa perubahan-perubahan budaya, teknologi, ilmu pengetahuan bahkan yang saat ini kita alamin adalah perkembangan dari konflik-konflik sebelumnya. Hal positif berikutnya dari sebuah konflik adalah meningkatkan untuk kekompakan kita, ya, kekompakan atau cohesiveness, atau secara umum adalah kemampuan kita sebagai rangkaian dari sebuah tim. Lalu berikutnya kita mencoba untuk efek negatif. Efek negatif dari sebuah konflik yang pertama adalah pasti akan menurunkan dari productivity. Jadi ini baik secara personal maupun secara tim, productivity pasti akan menurun ketika mempunyai banyak konflik. Yang berikutnya adalah kita juga akan menjadi terhambat atau membuat lama ketika kita akan melakukan decision making atau pengambilan keputusan, karena konflik akan selalu kita pertimbangkan. Berikutnya adalah bagaimana cara kita untuk menyelesaikan sebuah konflik atau cara memanage sebuah konflik. Karena konflik kita tahu bisa datang kapanpun, dimanapun. Yang penting adalah kita mempunyai pola untuk menyelesaikan atau menghadapi sebuah konflik. Yang pertama adalah kita harus mengerti konflik apa yang sedang terjadi. Ya, kita harus tahu. Tanpa berasumsi, kita harus tahu konflik yang sebenarnya terjadi. Untuk menghindari asumsi, yang kita lakukan adalah berkomunikasi.
Ya, kita harus berkomunikasi dengan oposisi kita atau pihak yang berseberangan dengan kita agar kita tahu exactly apa yang terjadi dan konflik apa yang sedang dipermasalahkan. Lalu berikutnya, setelah berkomunikasi, ketika komunikasi lancar, maka kita bisa melakukan brainstorming atau bertukar pikiran, ngobrol, berdiskusi untuk mencari solusi-solusi yang mungkin, yang possible terjadi atau possible untuk kita lakukan. Ya, dengan brainstorming possibility sudah muncul, tentu saja lebih mudah kita ketika untuk memilih solusi yang terbaik yang bisa kita lakukan mengatasi konflik ini. Dan tentu saja setelah terpilih adalah kita mencoba solusi tersebut, karena solusi bila tidak kita lakukan sama juga akan menjadi sebuah teori saja. Bila teman-teman merasa hidupnya penuh dengan konflik, mungkin teman-teman membutuhkan modal untuk menghadapi konflik. Modal yang pertama adalah kemampuan untuk bernegosiasi. Yang kedua adalah kemampuan untuk menyelesaikan masalah, karena masalah tentu saja akan menjadi embrio dari sebuah konflik. Modal yang ketiga adalah conceptual skill, yaitu kemampuan kita membuat sebuah konsep sehingga dimengerti oleh orang lain. Berikutnya adalah kemampuan untuk berkomunikasi. Ya, berkomunikasi tentu ini terkait dengan bahasa, tidak sekedar bicara saja, tetapi juga pemilihan bahasa dan lain-lainnya. Itu adalah kemampuan skill. Dan kemampuan skill ini dibarengin dengan modal berikutnya, yaitu kemampuan untuk mendengar. Lalu berikutnya barulah kita berbicara atau bertanya. Bila kita tidak mempunyai kemampuan untuk mendengar, mungkin saja bahkan problemnya, konfliknya menjadi lebih besar. Lalu berikutnya adalah ini tindakan yang tegas, assertive action. Dengan kewenangannya mungkin kita bisa melakukan tindakan tegas untuk menyelesaikan sebuah konflik. Berikutnya adalah kita harus memanage emosi. Jangan sampai emosi yang menjadikan cara kita untuk menyelesaikan masalah, karena tidak pernah ada emosi yang bisa menyelesaikan masalah. Lalu berikutnya adalah kita harus menyelesaikan masalah dengan sopan dan hormat. Ini sangat penting, sehingga bisa kita simpulkan bahwa menyelesaikan masalah dengan hal yang di atas tentu saja menjadi sebuah masalah kita untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang sehat. Ya, karena bisa saja masalah yang ada sebenarnya tidak terselesaikan dengan cara yang sehat, dia hanya hidden saja, tidak terselesaikan. Berikutnya adalah hambatan-hambatan apa saja yang bisa menghambat penyelesaian sebuah konflik. Ini perlu kita ketahuin dan bahkan perlu kita hindarin ketika kita berusaha atau berada di posisi dekat dengan konflik. Yang pertama adalah bentrok dengan gaya pribadi. Anggap saja misalnya gaya pribadi yang dominasi ini tidak cocok atau akan menghambat penyelesaian sebuah konflik. Berikutnya adalah nama panggilan. Hai si tinggi, hai si pendek, ini juga tidak tepat kita gunakan ketika kita menyelesaikan sebuah konflik. Dan juga udah pasti sarkasme, ini juga jangan pernah terjadi ketika kita menyelesaikan masalah. Lalu juga penghinaan. Jadi menghina ini hanya akan memperuncing sebuah konflik. Lalu juga ancaman. Ancaman ini juga akan menghambat penyelesaian sebuah konflik. Lalu berikutnya adalah menyalahkan. Ya, menyalahkan ini juga malah bisa jadi memperuncing sebuah konflik. Lalu berikutnya adalah bersikap keras, bersikap dan bersifat keras. Ini juga akan menyulitkan penyelesaian sebuah konflik. Lalu ini yang sederhana tetapi sering terjadi adalah postur tubuh. Mencemooh ini juga akan mempersulit atau menghambat penyelesaian sebuah konflik. Kini, Anda mengerti jenis-jenis konflik. Kini, Anda mengerti efek-efek yang terjadi akibat konflik. Kini Anda mengerti cara menyelesaikan konflik. Kini Anda mengerti cara menghentikan konflik.